Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian kontrol dengan push button dan limit switch. Oke, pertama kali kita lakukan adalah masuk ke softwarenya terlebih dahulu, yaitu Festo Fluid Sim. Oke, kita bisa langsung pilih file lalu new. Oke, di sini saya akan membuat rangkaian kontrolnya dengan menggunakan katup 3/2 dengan single solenoid. Yang pertama kali kita lakukan adalah milih komponennya terlebih dahulu, seperti katup 3/2, Y valve, kompresor, conway flow control, dan juga single acting cylinder. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu ya. Kita bisa rotate 90 derajat. Oke, di sini kita bisa langsung hubungkan single solenoid dengan one way flow control. Lalu dihubungkan dengan katup 3/2. Lalu katup 3/2 dengan kompresor. Untuk port 3-nya kita bisa mengatur terminatornya, yaitu yang segitiga ini. Selanjutnya kita atur katup 3/2-nya. Di sini dengan right actuation yaitu spring return, dan left actuation-nya yaitu electrically, yang ini. Selanjutnya kita atur one way flow control-nya. Kita atur tekanan anginnya menjadi 45% saja. Setelah seperti ini, kita buat juga rangkaian elektrikalnya. Yang kita butuhkan di sini seperti electrical connection 24 volt serta yang 0 volt. Selanjutnya yaitu break switch. Di sini nanti kita akan mengubahnya menjadi limit switch. Selanjutnya max switch sebanyak 2 buah. Selanjutnya push button yang normally open, lalu relay, dan terakhir yaitu valve solenoid. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu. Oke, di sini untuk electrical 24 volt ini terhubung dengan push button dan kedua max switch ini. Push button terhubung dengan break switch. Lalu break switch terhubung dengan relay. Lalu relay terhubung dengan 0 volt. Selanjutnya yaitu max switch yang kedua ini kita hubungkan dengan valve solenoid. Lalu valve solenoid terhubung dengan 0 volt. Oke, di sini kita menambahkan dulu labelnya. Untuk push button kita tambahkan label S1. Untuk break switch-nya kita nanti ubah jadi limit switch, kita tambahkan label itu LS. Lalu relay R1. Lalu kita hubungkan juga ini di antara push button dengan break switch. Tambahkan label R1. Kenapa kita namakannya dengan R1? Yaitu untuk menghubungkan relay-nya dengan max switch ini. Lalu valve solenoid-nya kita tambahkan juga. Tambahkan sol 1. Lalu di left actuation pada katup 3/2 kita tambahkan label juga, yaitu sol 1. Kenapa kita menamakan yang sama dengan antara katup 3/2 dengan valve solenoid ini? Yaitu untuk mensinkronisasikan atau menghubungkannya. Oke, setelah seperti ini kita ubah break switch ini menjadi limit switch. Caranya yaitu dengan menekan single acting cylindernya. Lalu kita pilih edit label. Nah, untuk label ini kita samakan dengan LS ini. Lalu kita tambahkan 50. Oke. Setelah seperti ini kita bisa start. Oke, untuk analisa yang saya dapatkan adalah ketika kita menekan push button yang pertama ini, maka push button ini akan menutup lalu mengalirkan arus 24 volt ini melalui limit switch, lalu masuk ke relay. Lalu relay ini terhubung dengan kedua max switch ini, lalu masuk ke solenoid ini. Lalu solenoid ini terhubung dengan katup 3/2-nya. Katup 3/2 akan mengalirkan udara bertekanan melalui one way flow control. Lalu masuk ke single acting cylinder, maju penuh. Setelah maju penuh, otomatis limit switch ini akan terbuka, sehingga aliran 24 volt ini langsung terputus. Lalu single acting cylinder ini akan kembali ke posisinya semula. Oke, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan membuat rangkaian kontrol dengan push button dan limit switch yang dibantu dengan katup 5/2 dengan double solenoid.
Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita perlukan yaitu double acting cylinder. Lalu berikutnya kita memerlukan dua one way control valve. Di sini di rotate 90 derajat. Lalu untuk mempermudah bisa di copy lalu paste. Jika sudah, bahan yang diperlukan berikutnya itu katup 5/2. Di sini kita double klik untuk melihat konfigurasinya. Di left actuation kita beri pneumatically atau electrically yang ini, dan direct actuationnya juga seperti itu. Lalu berikutnya kita memerlukan kompresor. Di sini katup 1 dihubungkan dengan kompresor, katup 5 dan 3 diberi terminator segitiga ini. Lalu berikutnya katup 4 dihubungkan ke input dari double acting, dan katup 2 dihubungkan ke output dari double acting. Berikutnya ubah opening levelnya menjadi 45% untuk dua-duanya. Untuk rangkaian pneumatiknya sudah selesai. Sekarang kita cukup membuat rangkaian elektrikalnya. Yang pertama diperlukan yaitu electrical connection 24 volt dan electrical connection 0 volt, atau dengan kata lain ini ground. Lalu berikutnya kita memerlukan push button make, dan berikutnya kita memerlukan make switch. Kita memerlukan 3 seperti ini. Lalu berikutnya kita membutuhkan relay. Kita membutuhkan 2 relaynya, satu di bawah push button dan satu di bawah make switch yang pertama yang diberi angka 2. Lalu berikutnya kita memerlukan valve solenoid 2, yaitu satu di bawah make switch dengan logo 3 dan satu di bawah logo 4. Agar terlebih bagus kita beri jarak sedikit seperti ini. Lalu hubungkan titik 1 dengan electrical connection 24 volt, titik 2 juga begitu, dan seterusnya sampai titik 4. Lalu berikutnya push button dihubungkan dengan relay yang satu, make switch yang pertama hubungkan dengan relay kedua, make switch 3 hubungkan dengan solenoid valve yang pertama, dan yang make switch terakhir dihubungkan dengan valve solenoid kedua. Lalu berikutnya tinggal hubungkan sisa titiknya ke electrical connection 0 volt atau ground. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita perlukan yaitu memberi nama. Push button ini kita beri label S1. Untuk relaynya kita beri logo S1. Relay kedua kita beri R2. Untuk make switch ini kita beri R1 agar tersinkron dengan relay. Untuk make switch yang terakhir juga kita beri nama R2 agar tersinkron dengan relay juga. Lalu berikutnya untuk solenoid pertama kita beri nama SOL untuk solenoid dengan angka 1 untuk membedakannya. Lalu berikutnya yang kedua juga hanya saja dengan angka 2. Lalu berikutnya untuk make switch yang ini kita memberi namanya LS untuk limit switch. Sudah seperti ini, maka untuk di left actuationnya sini ada titik, kita double klik dan beri label sol 1. Ini untuk mensinkronkan katup 5/2 dengan valve solenoid yang pertama. Lalu berikutnya untuk yang di bagian kedua di right actuation juga double klik untuk memberi label solenoid 2. Untuk apa? Agar tersinkron dengan valve solenoid kedua juga. Lalu untuk double actingnya kita beri nama LS. Bagaimana? Dengan kita pergi ke edit labels, kita beri label sesuai dengan make switch yang pertama tadi yang sudah diberi logo LS untuk limit switch. Sudah. Lalu kita ketik posisinya 100. Jika sudah seperti ini, maka rangkaiannya sudah selesai. Lalu berikutnya tinggal pengetesannya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jika switch 1 ditekan, maka relay 1 akan mengirimkan sinyal ke make switch dan memerintahkan solenoid valve untuk memajukan katup 5/2. Setelah katup 5/2 diaktifkan, maka udara bertekanan akan maju dan mendorong double acting cylinder. Dan dari double acting cylinder sudah mencapai limit switch, maka secara otomatis limit switch di sini akan menyala, mengaktifkan relay kedua, yang dimana relay kedua ini terhubung dengan valve solenoid kedua dan menonaktifkan katup 5/2. Kurang lebih seperti ini. Bergerak secara otomatis. Di sini limit switch di sini bisa bergerak sebagai sensor. Jika double acting di sini sudah mengenai limit switch, maka akan mengaktifkan limit switch di sini agar arusnya masuk dan mengaktifkan relay kedua agar solenoid menonaktifkan katup 5/2 agar kembali ke posisi semula.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.